الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahil azim bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Al-Malikud Dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marraz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadat abdi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasul. Arsalahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adad amawasi ilmullah amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ganiul hamid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullu maulidin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayu nasranihi au yumajisanihi. Rawahu Bukhari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Untaian kalimat rasa terima kasih dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga hari ini semua umat Islam merayakan kemenangannya dari perjuangan menyingkirkan rentetan dinding penghalang yang menjauhkan diri kita dari Sang Pencipta, tempat bermohon dan tempat bermunajat serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah dan penuh berkah ini, kita semua hadir berkumpul di lapangan Karibosi sebagai salah satu ikon kebanggaan masyarakat Kota Makassar untuk melaksanakan salat Idul Adha, di mana salat tersebut ada ruku dan ada sujud sebagai manifestasi ketawakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya dengan gemaran takbir, tahlil, tahmid dan tasbih sebagai pernyataan
dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah yang kita ucapkan bukanlah hanya sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah, Tuhan alam semesta. Oleh karena itu, melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh yang hadir, marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kesombongan yang pada hakikatnya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun perkasanya manusia masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki, tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Kaum muslimin muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha sering disebut juga dengan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin muslimat, mungkin ada saudara kita, mungkin ada keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita dan lain-lain yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji sebagai ibadah utama, yaitu wukuf di Padang Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit bagi laki-laki yang disebut pakaian ihram. Melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka. Semuanya merasa sederajat, atau dengan kata lain, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, sambil mereka bersama-sama bermunajat kepada Allah, bertakarrub kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mereka datang sebagai tamu terbaik Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan serangkaian ibadah haji di tanah Makkah Al-Mukarramah, dengan berharap semua ibadah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hajinya mereka menjadi haji yang mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di era digital yang semakin berkembang ini, kondisi anak-anak menjadi salah satu perhatian utama. Perkembangan teknologi seperti handphone, internet memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan anak-anak kita. Bermain handphone, game sosial media menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keseharian anak-anak kita saat ini. Terkadang penggunaan teknologi tersebut sering tidak dapat dikontrol oleh orang tua, serta seringkali membawa kepada dampak-dampak yang negatif. Kurangnya pengawasan dan kurangnya didikan yang diberikan oleh orang tua menjadi salah satu penyebab anak-anak kita banyak yang cenderung bermain handphone. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang tua atau ada orang tua yang lalai memberikan perhatian yang diperlukan bagi anak-anak mereka. Sebagai akibatnya, anak-anak tumbuh tanpa panduan moral dan nilai-nilai etika yang kuat, dan justru mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif yang mereka dapatkan dari konten-konten yang tidak pantas dari sosial media. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Dalam Islam, salah satu fungsi lingkungan keluarga adalah sebagai madrasatul ula, yaitu pendidikan yang pertama bagi orang tua untuk anaknya. Madrasatul ula adalah pendidikan diberikan kepada anak oleh bapak ibunya sebagai pendidik. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama bagi anak memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Pendidikan keluarga berfungsi memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, meliputi pengetahuan tentang agama, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai etika, sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhadiwanihi aw yunasiranihi
ayu majisanihi. Artinya, bersabda Rasulullah SAW, anak yang baru lahir itu dalam keadaan suci, maka ibu bapaknya yang menjadikan anak Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi anak-anak kita saat ini, perlu kiranya kita kembali kuatkan peran dari orang tua sebagai pendidik utama dalam lingkungan keluarga. Sebab dalam Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Salah satu nabi yang bisa dijadikan teladan dalam mendidik anak adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim banyak memberikan contoh bagaimana cara-cara dalam mendidik anak yang baik. Hal tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ah." Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Kaitannya dengan cara mendidik anak yang oleh pemerintah Kota Makassar dengan tagline jagai anak tak. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, kesabaran. Kesabaran beliau dalam pernikahan yang menantikan kehadiran sang buah hati dalam mengarungi rumah tangga. Nabi Ibrahim dengan sabar dan tak kenal putus asa senantiasa memohon kepada Allah untuk dikaruniai seorang anak. Bahkan permohonan beliau diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada aku seorang anak yang termasuk anak-anak yang saleh. Surah As-Saffah ayat 100. Kedua, sebuah keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anak untuk senantiasa taat kepada Allah dan kedua orang tua mampu dimiliki oleh anaknya, bahkan sampai pada ketaatan yang luar biasa, yang irasional. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Ketiga, menjadi teladan yang baik untuk anaknya. Dalam salah satu kitab atau ulama besar Said Qutb dalam kitabnya Tafsir fi Zilal Quran menjelaskan bahwa salah satu metode yang harus diterapkan dalam mendidik anak adalah memberikan keteladanan atau contoh-contoh yang baik. Artinya, ketika memerintahkan anak untuk melakukan ibadah seperti melaksanakan salat, menyuruh belajar membaca Al-Quran dan lain-lain sebagainya, maka orang tua lah harus terlebih dahulu memberikan contoh kepada anaknya, seperti juga yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anaknya. Nabi Ibrahim memberikan teladan contoh yang baik kepada anaknya, seperti dalam keimanan, ketaatan, moral dan etika. Ini juga menjadi program andalan pemerintah Kota Makassar saat ini. Salah satu contoh teladan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya adalah salah satu sifat halim dan santun. Dalam Al-Quran surah Hud ayat 75 dijelaskan Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat santun. Inna Ibrahima ala alimun awwahum munib. Artinya, sesungguhnya Ibrahim benar-benar penyantun, pengibah, lagi suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Hud ayat 75. Kemudian dalam surah As-Saffat ayat 101 jelaskan bahwa Nabi Ismail adalah orang yang santun sebagaimana bapaknya yaitu Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Keempat, demokratis dan selalu berdialog dengan anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang tua dalam mendidik anaknya tidak berlaku layaknya seorang diktator. Nabi Ibrahim adalah tipe orang tua yang sangat komunikatif dan demokratis. Dia selalu mengutamakan dialog dan berdiskusi bersama anaknya ketika membahas suatu permasalahan. Hal tersebut sebagaimana tergambar dalam firman Allah surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagamus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbauka fanzur maza tara qala ya abati fal ma tu marisatajdini insyaallah minas sabirin. Artinya, ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup bekerja sama, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu, hai anakku Ismail."
Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diberitakan Allah kepadamu. Insya Allah aku akan mendapatimu termasuk orang-orang yang sabar." Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa ketika menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim lantas tidak langsung melaksanakan perintah tersebut, melainkan terlebih dahulu meminta pendapat dari anaknya terkait perintah itu. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang tua yang sangat komunikatif dan demokratis, serta tidak memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Mendidik anak sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sangat cocok untuk kita lakukan dan praktekkan dalam mendidik anak kita saat ini. Kewajiban mendidik anak adalah tanggung jawab dari orang tua. Olehnya itu, kita tidak boleh lalai dalam memerhatikan serta menjaga mendidik anak-anak kita. Tentu kita sangat mengharapkan anak-anak yang soleh layaknya Nabi Ismail. Maka dari itu, sebagai orang tua, kita juga harus bisa meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anaknya dalam rangka menyiapkan generasi emas yang di masanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukruhu la ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammad abdu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal gina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah yang Maha Pengampun, ya Tuhan kami, limpahkanlah azab-Mu kepada orang-orang kafir dan musyrik yang merupakan musuh-musuh agama kami, yang berupaya menghalangi orang lain dari jalan-Mu. Ya Allah, mendustakan Rasul-Mu dan memusuhi kekasih-kekasih-Mu. Ya Allah, berilah ampunan kepada hamba-hamba-Mu yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Sesungguhnya Engkau adalah Sang Maha Dekat dan Maha mendengar segala doa. Ya Tuhan kami, satukanlah hati para kaum muslimin, tumbuhkanlah kekuatan iman dan hikmah dalam hati mereka. Kokohkan mereka di jalan Nabi dan Rasul-Mu. Berikan ilham kepada mereka untuk memenuhi perjanjian yang telah ungikat dengan mereka. Bantulah mereka mengatasi musuh-musuh lawan-lawan mereka. Ya Tuhan yang sejati, masukkanlah kami ke dalam orang-orang mereka. Semoga salawat dan salam Allah tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu, pengampunan-Mu dan petunjuk-Mu. Kami beriman kepadamu, bertawakal kepadamu, bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepadamu dan tidak kubur kepadamu. Kami menjauhi orang-orang yang mendurhakai-Mu. Ya Allah, kami hanya beribadah kepadamu, bersujud dan berdoa kepadamu. Kami berusaha dan bergerak dengan harapan rahmat-Mu dan rasa takut akan siksa-Mu. Kami menyadari bahwa azab-Mu yang berat menimpa orang-orang kafir. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan saudara-saudara kami, mujahidin kami di Palestina, terutama di Gaza dan perkampungan-perkampungan lainnya di Palestina, dan lindungi mereka ya Allah. Ya Tuhan kami, hukumlah
Zionis yang berdosa dan tunjukkan murka-Mu kepada mereka. Ya Tuhan kami, ya, bantu agamamu, kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kedamaian atas beliau. Allahumma ya Allah, bantu umat Islam ya Allah yang menderita di seluruh dunia ya Allah. Kasihanilah mereka yang tersalimi di antara hamba-hamba-Mu. Ya Tuhan kami, hilangkanlah penderitaan dari umat kami, umat ini. Kami mohon agar Engkau mengangkat kesulitan saudara kami di Palestina dan beserta penduduknya, memberi mereka kemenangan atas musuh mereka, mengampuni mereka yang tertindas di antara hamba-hamba-Mu, dan singkirkan penderitaan di bangsa kami juga. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami hati yang baik kepada kami, lindungilah kami dan dukunglah kami serta seluruh kaum muslimin. Ya Allah, peliharalah kami dan mereka semua dari segala bahaya, baik dalam urusan dunia dan agama-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayy lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.